Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan materi presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun judul presentasi saya kali ini yakni evolusi teori organisasi. A. Perkembangan teori organisasi. Teori organisasi yang ada pada saat sekarang ini, teman-teman, merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Berbagai teori yang ada sekarang ini setelah diperkenalkan, dievaluasi, dan diperbarui dari waktu ke waktu, di mana teori-teori baru tentang organisasi mencerminkan keterbatasan teori-teori terdahulu. Adapun menurut para ilmuwan dari berbagai latar belakang pemikiran dan perspektif yang telah mengkaji dan menganalisis perkembangan organisasi-organisasi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan dan berusaha menemukan benang merah dan keterkaitan antara perkembangan organisasi satu dengan perkembangan organisasi berikutnya. Organisasi-organisasi yang ada pada saat ini mencerminkan suatu pola perkembangan yang kumulatif di mana teori organisasi terjadi sejak permulaan abad sekarang ini. Nah, adapun sejarah teori organisasi bermula dari karya Adam Smith dalam An Inquiry into the Nature and Causes of the Will of Nation. Perkembangan awal teori organisasi karena membangun sebuah framework bagi pengetahuan tentang organisasi, di mana secara rinci perkembangan pengetahuan tentang organisasi diklasifikasikan menjadi beberapa aliran, yaitu aliran klasik, aliran perilaku, aliran sistem, dan aliran kontingensi, di mana masing-masing aliran memiliki konsep dan karakteristik tersendiri nih teman-teman, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun di sini aliran klasik, di mana pada aliran ini memandang organisasi sebagai sistem tertutup nih, dengan penekanan pada aspek membangun rasionalitas dalam mekanisme kerja organisasi, dengan tujuan utamanya adalah menyusun organisasi yang paling efisien dengan cara membangun organisasi di atas dengan 4 pilar. Yang pertama nih teman-teman, pembagian kerja. Yang kedua, proses fungsional perkembangan vertikal. Yang ketiga, struktur, dan yang keempat atau yang terakhir, rentang kendali. Adapun di sini aliran perilaku, di mana pada aliran ini memandang organisasi sebagai wadah nih, sebagai wadah hubungan antar manusia. Menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, perasaan kinerja, motivasi, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Organisasi banyak memahami perilaku para anggotanya untuk mencapai efektivitas organisasi. Organisasi di sini berusaha menggali peran para anggota suatu kelompok sebagai faktor yang cukup menentukan dalam terbentuknya perilaku organisasi. Kebiasaan dan norma kelompok dianggap dapat membentuk perilaku organisasi, sehingga akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Adapun aliran sistem, di mana pada aliran ini organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri nih, tetapi saling terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, menganalisa dan menemukan keseimbangan yang berhubungan dengan lingkungannya. Adapun aliran kontingensi di sini, pada aliran ini organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terbuka yang seharusnya berhubungan dengan lingkungan termasuk dengan organisasi lain. Efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan struktur organisasinya menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekitarnya nih. Lingkungan sekitar kita karakteristiknya seperti apa nih? Contohnya kan begitu. Masing-masing di setiap lingkungan yang ada di sekitar kita. Lalu mensyaratkan adanya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam proses pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi nih. Secara garis besar, evolusi teori organisasi diklasifikasikan menjadi dua nih teman-teman, yaitu fase teori tradisional, yang kedua modern. Masuk ke bagian B, fase teori tradisional. Nah, kalau fase teori tradisional organisasi menurut teman-teman seperti apa ya? Ya, fase teori tradisional organisasi adalah sebuah sistem yang tertutup. Artinya suatu sistem yang berdiri sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan utama dari fase teori tradisional adalah menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Mereka berhasil menemukan 5 prinsip yang dapat digunakan untuk menyusun organisasi yang efisien. Menurut fase tradisional, lingkungan di sekitar organisasi itu dapat diramaikan dengan cukup pasti, dan bahwa ketidakpastian terdapat dalam organisasi itu sendiri dapat dihilangkan dengan mengadakan perencanaan dan pengendalian yang tepat. Jadi, para perintis manajemen dalam usahanya mencari bentuk organisasi yang paling efisien
Menemukan 5 prinsip yang dapat dipakai sebagai pedoman menyusun organisasi yang efisien. 1. Prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan adalah kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Pembagian pekerjaan ini juga disebut pengkhususan atau spesialisasi. Dengan menggunakan prinsip pembagian pekerjaan ini, dapat disusun organisasi yang efisien. Keuntungan pembagian kerja, kelemahan pembagian kerja, adapun cara mengatasi kelemahan pembagian pekerjaan, perluasan pekerjaan, penggiliran atau rotasi pekerjaan, peran serta atau partisipasi. Yang kedua, prinsip satu komando. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pimpinan saja. Kesatuan komando merupakan prinsip yang sederhana, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Biasanya sukar bagi seseorang staf untuk memenuhi perintah dari satu orang saja, karena ia sering menghadapi beberapa orang pimpinan yang memberi perintah bersama-sama. Apabila staf harus melaksanakan perintah dari 2 orang atau lebih, seringkali ia mengalami kesulitan karena mungkin teman-teman perintah itu saling bertentangan. Akibatnya staf tidak dapat memenuhi dengan baik semua perintah yang ditugaskan kepadanya. Hal ini seringkali kita alami dalam praktek. Adapun yang ketiga, prinsip sentralisasi. Sentralisasi adalah pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi, sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Sentralisasi atau pemusatan wewenang itu dapat memberi beban yang terlalu berat kepada eksekutif puncak. Semua persoalan dan kesulitan mengalir ke puncak, dan eksekutif puncak harus memecahkan masalah yang sering tidak mereka pahami, sehingga keputusan mereka kurang tepat dan kurang bijaksana. Maka tanggapan pertama terhadap persoalan ini adalah proses kebaikannya teman-teman, yakni desentralisasi atau penyebaran wewenang kepada staf. Tetapi staf yang terlalu banyak wewenang menyebabkan pimpinan kehilangan kendali. Masuk ke bagian 4, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang atau authority diartikan sebagai hak memerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Sedangkan tanggung jawab atau responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Antara tanggung jawab pimpinan terhadap hasil pekerjaan dan wewenang yang dimiliki, yakni guna untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, harus ada hubungan tertentu. Hubungannya yang ideal adalah kesempatan antar tanggung jawab teman-teman. Antar tanggung jawab atau wewenang, artinya tanggung jawabnya harus sama dengan wewenang. Namun kita sukar menilai perkaitan tersebut, khususnya apabila kita memeriksa tugas pimpinan puncak. Apabila produk akhir kurang baik mutunya, bahannya, dan konsekuensinya, kita sukar mencari siapa yang bertanggung jawab dan sampai seberapakah tanggung jawabnya. Yang kelima teman-teman, prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi. Organisasi mulai tingkat yang tertinggi, wewenang, lalu bertahap ke bawah, sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Sesuai dengan prinsip tersebut, komunikasi dari tingkat yang paling rendah harus melewati setiap pimpinan dan rantai komando. Begitu pula komunikasi dari atas harus melewati staf langsung dan seterusnya, sehingga akhirnya komunikasi mencapai tingkat bawah yang diuji. Adapun sanggahan terhadap fase tradisional. Sebelum kita membahas teori modern teman-teman, marilah kita tinjau seberapa sanggahan terhadap fase teori tradisional, terutama yang menyangkut prinsip bahwa wewenang atau kekuasaan itu mengalir dari atas ke bawah, dan prinsip bahwa faktor-faktor lingkungan dapat diramaikan dengan dikendalikan. Wewenang atau kekuasaan pemimpin ditentukan oleh kesediaan staf untuk menerimanya dan mentaatinya. Artinya di sini teman-teman, pemimpin hanya memperoleh kekuasaan atau wewenang jika staf menerima, menaati, dan mengakui pimpinannya. Pimpinan yang tidak diterima oleh staf tidak mempunyai wewenang. Menurut teori penerimaan, staf hanya mengakui komunikasi dari atas sebagai sesuatu yang berwibawa dan bersedia mentaati hanya jika komunikasi itu memenuhi beberapa syarat. Yang pertama staf memahami dan meyakini komunikasi itu sesuai dengan kepentingan staf. Yang kedua, staf berpendapat bahwa komunikasi itu tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, staf berpendapat bahwa komunikasi. Yang keempat, staf mampu mentaatinya. Lagi terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Aidil Samsudin, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak video ini hingga akhir.
Harapannya dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Saya rasa presentasi kali ini sudah cukup, maka saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Sahur pagi sarapannya Indomie, siangnya malah makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi kali ini, saya Rosmiati, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.